Halo teman-teman, salam sehat selalu kembali bersama dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara tentang dua sosok pemain. Ya, banyak yang juga meminta ya bagaimana ketika Ronaldo tidak bisa berfungsi dengan baik saat menghadapi Turki pada pertandingan dini hari di playoff di jalur C, Portugal hanya akan berharap kepada siapa? Ya sudah pasti ya pendamping dari CR7, Diogo Jota, pemain asal Liverpool ini yang bisa menjadi solusi untuk bisa mencetak gol. Demikian juga kalau bisa dikatakan siapa pemain lain, maka saya memilih Bernardo Silva, pemain dari Manchester City. Namun sebelum ke sana, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk mengikuti kuis ya, yang akan diberikan saya dan juga dari PT SKA Prima Eva. Ya. Kalau tadi di konten sebelumnya, pertanyaannya, berapa hasil pertandingan Italia menghadapi Makedonia Utara? Ya, hasil skornya, skor akhir buat Anda tinggal menulis. Kemudian, apakah Cristiano Ronaldo akan membuat gol atau tidak dalam pertandingan menghadapi Turki di Stadion Do Dragao? Itu dua pertanyaan yang Anda jawab dan masing-masing memang akan mendapat hadiah. Ya. Kalau pertanyaan skor antara Italia dan Makedonia akan mendapatkan satu buah sendal. Nah, ini sendal tinggal Anda pilih yang akan diberikan. Ya, sendal yang ada banyak sendal ya, tinggal dipilih. Ini Porto 2. Ini juga ada Forte Red. Banyak sendal yang akan diberikan dan dua buah kaos. Itu untuk Italia dan Makedonia ya. Ini kaos. Wah. Ini kaosnya buat Anda semua dari Leones. Ada beberapa macam warna ya. Ini merah kuning, nanti ada warna biru, tinggal diberikan. Ini juga sendal yang akan diberikan, sendal ya. Columbia Tan yang akan diberikan. Ini juga navy, bentuk navy ya. Andes 1 navy akan dikirimkan kepada Anda semua. Dan bagi Anda yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari minggu lalu, nanti akan dijawab diumumkan pada hari Sabtu. Nah, Anda jangan lupa untuk bisa menjawab dua kuis yang akan dimainkan pada dini hari nanti antara Italia, Makedonia, dan Portugal, Turki. Nah, kita kembali ke sosok yang saya bilang tadi, yaitu Diogo Jota. Ini pemain Liverpool yang sedang on fire. Ya. Dia akan menjadi solusi terbaik ya, bagi Portugal di saat Portugal tidak akan berkembang atau CR7 di depan mengalami kebuntuan dengan pertahanan Turki yang begitu kuat. Dijalin dengan baik apakah oleh Soyuncu di sana yang mungkin akan pasti dimainkan oleh Stefan Kuntz, yang Demiral juga yang ada di dua bek tengah. Nah, pasti Diogo Jota yang diharapkan untuk bisa mencetak gol. Mumpung dia lagi sedang bagus-bagus yang bersama dengan Liverpool. Di Liverpool itu dalam 26 pertandingan dia sudah mencetak 13 gol dan 1 assist. Ya, 7 gol memang di belakang pencetak gol terbanyak di IPL. Rekannya dia juga, Muhammad Salah. Bahkan dia unggul 1 gol di atas seniornya di tim nasional Portugal. Siapa lagi kalau bukan CR7 yang saat ini bermain untuk Manchester United. Ya, jadi secara keseluruhan juga di semua kompetisi dia sudah membuat 19 gol, luar biasa Jota ini. Dan di timnas Portugal ya, sejak dia bermain pada 2020, Jota ini sudah membuat 8 gol dalam 22 match internasional bersama dengan Seleção, julukan bagi tim nasional Portugal yang ditangani oleh Fernando Santos. Nah, dia akan bermain di garis depan bersama dengan CR7. Dan Jota ini saya rasa punya peluang besar untuk mencetak gol karena perhatian pemain-pemain belakang Portugal mungkin akan lebih banyak ke CR7. Nah, dia yang akan muncul coming from behind ya, untuk bisa mencetak gol kalau dia berdiri di belakang CR7 bermain dengan formasi 4-4-2 ya. Dan kita tahu bersama bagaimana Jota bisa dapat juga bermain di kiri dan di sisi kanan, tinggal dibutuhkan dia bisa bermain sebagai striker, tapi sekarang ada CR7. Jadi sangat beruntung bagi Portugal memiliki pemain seperti Jota ya, yang ada di beberapa posisi. Dan dia bukan saja kuat ketika masuk dari sisi kiri, kemudian cut inside dan melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti atau dari dalam kotak penalti dengan dua kakinya yang sangat kuat, kiri dan kanan. Tetapi Jota ini ya, bisa juga kuat sekali dalam duel bola udara. Kita sering bisa melihat bagaimana ketika di Liverpool ya,
dia mencetak gol dengan bola-bola atas. Ya. Sangat cepat, timingnya sangat kuat sekali, sangat oke untuk bisa memanfaatkan entah umpan dari Mo Salah, umpan dari Trent Alexander-Arnold, atau dari Andre Robertson di sana. Dia selalu baik sekali. Inilah kelebihan seorang Jota. Ya. Dan dia akan sangat berperan penting ketika menghadapi Turki. Dan saya meyakini sekali ya, bahwa peluang dia untuk mencetak gol itu sangat besar menghadapi Turki. Bahkan kalau ketemu dengan Italia nantinya dalam perebutan tiket menuju ke Qatar. Dia pemain yang luar biasa. Ya. Kemudian siapa pemain lain Portugal yang bisa tampil oke dalam pertandingan menghadapi Turki selain Jota dan CR7? Ya, saya memilih Bernardo Silva. Ini salah satu keping juga terbaik yang dimiliki oleh Portugal. Pemain yang bermain di Manchester City. Ya, sejauh ini ya, dia sudah mencetak 7 gol bersama dengan City dan 2 assist. Ya. Kemudian di tim nasional dia sudah mencetak 8 gol ya, dari 64 penampilan dia, karena dia lebih lama dari Jota. Dia masuk di tim nasional sejak 2017. Jota ini 2020, dan Jota juga sudah membuat 8 gol dari 22 penampilan dia bersama dengan Seleção das Quinas ya, Portugal ini. Nah, kalau bicara dengan Bernardo Silva, dia ini pemain yang pasti juga akan mendapat perhatian utama karena cara memegang bola dia, mendribble bola ya, masuk ke dalam kotak penalti itu sangat bagus. Kalau dia sudah mengendalikan bola, ini sulit untuk direbut. Dia bisa bermain juga di beberapa posisi yang dibutuhkan. Bukan saja di kiri, di kanan juga kalau dibutuhkan, jadi akan bermain. Bahkan Pep seringkali memainkan dia juga sebagai seorang false nine bersama dengan Manchester City. Ya, itu kelebihan Bernardo Silva, ya, termasuk dengan Jota tentunya. Nah, ketika Jota terisolir bersama dengan CR7, maka solusi lainnya yaitu akan datang dari lini kedua. Nah, di lini kedua ini yang paling memungkinkan untuk mencetak gol adalah Bernardo Silva. Dia yang akan membombardir gawang Cakir, penjaga gawang dari Turki. Nah, kita akan lihat bagaimana peran yang sangat penting yang akan dilakukan oleh dua pemain. Ya, dua pemain yang berada di Liga Premier Inggris, kebetulan juga dua-duanya sedang bersaing untuk bisa meraih gelar juara pada musim ini di Liga Premier Inggris. Jota kita tahu dengan Liverpoolnya, dan Bernardo Silva dengan City. Dan dua-duanya sangat diandalkan baik oleh Jurgen Klopp di Liverpool maupun Pep Guardiola di Manchester City. Jadi ini sangat penting. Akan merasa terpukul dua pelatih ini kalau dalam pertandingan di playoff Jota mengalami cedera dan Bernardo Silva juga mengalami cedera. Ini pukulan buat Klopp ya, karena sangat dibutuhkan di dalam perburuan gelar, karena posisi antara City dan Liverpool itu hanya terpaut 1 poin dengan laga yang sama 29. Jadi ini penting sekali. Keduanya harus bisa terhindar dari ancaman cedera, sehingga mereka masih ketika kembali dari playoff selesai, mereka akan memperkuat klub masing-masing untuk berkonsentrasi dalam perburuan gelar juara pada musim ini. Namun sebagai seorang profesional, mereka harus sekarang konsen benar bersama dengan tim nasional, karena ini penting sekali. Ya, kita tidak akan melihat salah satu, Portugal dan Italia, untuk hadir di Qatar. Salah satu harus gugur. Ini yang menegangkan. Dan pasti Portugal dengan banyak pemain-pemain top yang ada, yang bertebaran, terutama yang ada di Liga Premier Inggris, akan berusaha untuk bisa lolos ya ke Qatar. Siapapun lawannya, mau Italia, Makedonia, mereka harus bertarung habis-habisan untuk mencapai Qatar, karena ini adalah gelaran terakhir bagi Cristiano Ronaldo. Dia tidak akan bermain pada Piala Dunia yang akan datang. Dia juga ingin membawa Portugal ini bisa menjadi juara. Kalau Ronaldo sudah bisa membawa Portugal juara di Euro 2016, kemudian di Nations Cup, Nations League ya pada 2019, tujuan akhir dari Ronaldo sebelum pensiun adalah juara dunia. Tidak gampang memang, banyak tim hebat yang hadir. Tapi kalau Portugal lolos, mereka akan menjadi salah satu tim yang diunggulkan, bukan tidak mungkin difavoritkan untuk bisa menjadi juara dengan kedalaman skuad yang bagus. Walaupun mereka menghadapi Turki nantinya tanpa Pepe, tanpa Ruben Dias, tanpa Joao Cancelo, tanpa Renato Sanchez, saya yakin juga tanpa dengan Ruben Neves. Tapi saya tetap meyakini banyaknya pemain bertalenta yang luar biasa
di tim Portugal akan membuat tim ini bisa mengalahkan Turki, apalagi bermain di kandang. Namun tetap tidak boleh menganggap enteng karena Turki juga masih punya potensi untuk membuat kejutan, meredam Portugal, mempermalukan Portugal di Do Dragao di hadapan publik mereka. Kita akan lihat nantinya apakah Diogo Jota dan Silva, ya, Bernardo Silva ini akan mencetak gol, ya, ketika Ronaldo tidak berkutik. Kita akan tunggu nantinya pada dini hari nanti, ya, berapa skor akhir antara Portugal dan Turki di samping menunggu Italia dan Makedonia. Ciao.